Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan yang lebih dari itu semua Allah masih berikan kepada kita nikmat Islam. Nikmat ini tidak Allah berikan kepada semua manusia. Bahkan yang hidup di zaman Rasulullah pun ada yang tidak mendapatkan nikmat tersebut. Sebagaimana paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita alhamdulillah yang hidupnya jauh dari zaman baginda Rasulullah, tempat tinggalnya juga jauh dari tempat kelahiran Rasulullah, tapi Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam ini. Maka mari kita berusaha menjaga nikmat Islam ini dan meningkatkan kualitasnya. Ini hal yang sangat penting. Karena alhamdulillah kita ini terlahir kayaknya sudah beragama Islam. Tapi yang menjadi masalah bagaimana kualitas keislaman kita. Maka mari kita berusaha meningkatkan kualitas keislaman kita, di antaranya dengan belajar agama ini. Dan ini salah satu kewajiban bagi kita semuanya. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Yang namanya belajar agama, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tidak ada kata tidak. Bagaimana sholat kita bisa berkualitas kalau kita enggan mempelajari ilmu agama ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan kita. Setelah di pertemuan yang lalu telah kita bahas, kita selesaikan surat apa kemarin? Kita beranjak, kita naik ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Asr. Kaum muslimin yang berbahagia, surat ini
para ulama berselisih apakah termasuk kategori surat Makkiyah ataukah surat Madaniyah. Ikhtalafal ulama. Tetapi jumhur ulama berpandangan bahwa surat ini tergolong surat Makkiyah. Artinya surat ini diturunkan kepada Rasulullah sebelum hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan di awal tafsirnya tentang kisah pertemuan Amr bin As radhiyallahu an dan Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai apa? Nabi. Di mana pertemuan itu terjadi setelah Rasul diutus sebagai seorang Rasul dan sahabat Amr sebelum masuk Islam. Saat itu Musailamah al-Kadzdzab bertanya kepada Amr, apa yang telah diturunkan kepada sahabatmu selama ini? Maka jawab Amr, sungguh telah diturunkan kepadanya surat yang pendek tapi padat. Pendek tapi penuh dengan makna di dalamnya. Maka Musailamah bertanya, surat apa itu? Saat itulah Amr membacakan surat Al-Asr kepada Musailamah. Saat itu pula Musailamah pun berpikir sejenak kemudian berkata, telah diturunkan juga kepadaku surat yang semisal. Kita tahu bangsa Arab adalah bangsa yang kualitas bahasanya tinggi. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad itu apa? Al-Quran. Dan ini diturunkan untuk menandingi salah satu yang dimiliki oleh bangsa Arab atau orang-orang Quraisy, yaitu ketinggian bahasa. Di zaman Nabi Musa banyak seorang penyihir, benar ya? Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa yang semisal itu untuk membantah mereka. Pun di zaman Nabi Muhammad ketika banyak orang-orang yang ahli bahasa, kualitas bahasanya unggul, Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran untuk membantah mereka. Dan Musailamah kemudian membacakannya kepada Amr ini. Tadi Musailamah mengatakan juga telah turun yang semisal kepadaku. Yang dibaca itu ya wabar ya wabar. Innama anta udhunani wasad wasairuka hafr. Wahai marmut, sungguh engkau hanyalah dua telinga dan dada, dan sisa tubuhmu adalah lubang dan bolong. Saat mendengar apa yang dibaca oleh Musailamah, maka Amr mengatakan, ketika ditanya bagaimana pendapatmu wahai Amr, jawab Amr, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadhib. Engkau adalah pendusta. Engkau sedang berdusta. Gak mungkin wahyu seperti itu. Padahal ini orang Arab, orang Quraisy yang kualitas bahasanya tinggi. Maka benar bahasa dalam Al-Quran itu bahasa yang sangat indah. Tiap huruf memiliki makna. Bukan tiap kata, tiap huruf memiliki makna. Huruf bukan ayat lagi, bukan kata. Huruf per huruf memiliki makna yang tersimpan begitu dalam. Makanya kita disuruh mempelajari, mentadaburi.
Disuruh, kita diperintahkan. Makanya kan salah satu orang yang mendapatkan rahmat dari Allah ketika mereka duduk mempelajari isi Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perlu kita sampaikan lagi bahwasannya Imam At-Tabrani pernah menyebutkan salah satu riwayat bahwasannya dahulu kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu apabila ada dua orang sahabat Nabi saling bertemu, idzal taqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar. Mereka tidak akan berpisah hingga satu di antara keduanya membacakan surat Al-Asr. Summa yusallim ahaduhuma 'alal akhar. Selesai membaca surat Al-Asr baru mereka salam. Karena begitu dalam Pak makna dari surat Al-Asr ini. Begitu luar biasa makna dari surat Al-Asr ini yang sering kita baca dalam sholat. Karena saya yakin surat pamungkas kita ya salah satunya ini selain kulhu. Kalau enggak kulhu wallahu ahad, inna a'toina wal asr. Bener? Iya. Al-Falaq dilewati. Al-Kafirun opo maneh. Tapi sudahkah kita paham apa yang terkandung dalam surat ini? Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan lau tadabbaron nas hadhihi surah lawasi'athum. Sekiranya manusia mentadaburi surat Al-Asr ini, maka surat ini akan mencukupi bagi mereka. Apa maksudnya? Syekh Utsaimin pernah menjelaskan dalam syarah Thalatsatul Usul. Maksud dari perkataan Imam Asy-Syafi'i ini bahwa surat ini telah cukup bagi manusia untuk mendorong mereka agar berpegang teguh pada agama. Dengan mereka beriman, beramal soleh, berdakwah, saling menasehati, ya, termasuk juga bersabar di atas itu semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam surat Al-Asr ini Allah ingin menjelaskan pada kita tentang manusia, kondisi manusia yang semua dalam kondisi rugi. Agar kita tidak masuk dalam kategori tersebut dijelaskan dalam surat ini. Allah berfirman, silakan dibaca salah satu ayat 1 sampai terakhir. Monggo, Mas Anggit mau dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Pada ayat ini Allah bersumpah demi masa. Al-Asr bermakna waktu asar. Al-Asr bermakna waktu asar. Ini pandangan sebagian ulama bahwasannya Al-Asr bermakna waktu asar. Dan waktu asar kita tahu adalah waktu yang sangat penting. Waktu asar ini, asar itu punya berapa waktu, Pak?
waktu asar itu ada dua waktu. Waktu ikhtiyari dan waktu ikhtidhari. Ya, ini dua hal. Waktu ikhtiyari adalah waktu di mana seseorang tidak boleh sengaja sholat asar di luar waktu ini, kecuali ada halangan. Dan waktu ikhtidhari adalah waktu darurat. Ya. Waktu darurat. Nanti bisa dilihat itu. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar. Ada apa? Kita ingat firman Allah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Surat apa ini? Surat apa ini? Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surat apa? Ayat 238. Jagalah sholatmu dan jagalah sholat wusta. Sholat wusta adalah sholat asar. Pada ayat ini Allah menjelaskan jagalah sholatmu. Sebenarnya ini cukup untuk menyampaikan agar kita menjaga sholat yang wajib itu. Tapi ditekankan lagi wassolatil wusta, ada penekanan dalam sholat asar. Kenapa demikian? Kata para ulama, banyak manusia yang melalaikan. Ya. Banyak manusia yang melalaikan sholat tersebut. Banyak ma'asyiral muslimin. Banyak manusia yang lalai dari sholat tersebut. Yuakhir, mereka mengakhirkan waktu sholatnya. Dan ini banyak kita jumpai. Bahkan waktu asar sekarang jam berapa? Jam 3 lebih 4. Kadang itu jam 4 baru ada yang adzan asar. Padahal kita diperintahkan di antara ketika Rasulullah ditanya, amalan apakah yang paling baik? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Tapi sholat asar ini subhanallah banyak yang melalaikan. Diundur-undur ini. Nek istilah wong Jawa di menisak-menisakno. Menisanatus. Biasane nek kerja menisan mari. Ya. Makanya kita diperintahkan benar-benar untuk komitmen menjaganya. Wassolatil wusta, jaga sholat asar itu. Anak sekolah juga sama ini kasusnya. Apalagi yang setingkat SMA yang full day. Jam 3 baru keluar kelas, nyampe rumah capek, tidur nih. Orang tuanya tim buka, mesak nih Ustaz. Justru karena kita kasihan ya harus kita gugah. Tangeni. Anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Cintanya kita pada seseorang yaitu menjaga dia jangan sampai tersentuh dengan api neraka. Cintanya kita pada sahabat kita mengingatkan mereka ketika mereka terjatuh dalam kemaksiatan. Itu tanda kita cinta pada mereka. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka.
Temanmu adalah mereka yang mengingatkanmu ketika engkau terjatuh dalam maksiat, bukan mereka yang selalu membenarkan semua perbuatanmu. Itu bukan teman itu. Mereka akan menyengsarakan. Orang tua juga demikian. Orang tua yang baik itu mereka yang mau mengingatkan anaknya, bukan membenarkan semua yang dilakukan anak. Dalam masalah tarbiyatul aulad, pendidikan seorang anak, nggak boleh tuh orang tua membenarkan anaknya dan menyalahkan yang lain. Anak tipe sing disalahno watune. Terakhir watune iki ganti mripat ya le. Yo gak bener ngene iki. Artinya orang tua sudah mengajari anak untuk menyalahkan orang lain, untuk menyalahkan lingkungan, orang-orang di sekitarnya. Ini yang banyak terjadi, mudah-mudahan di sini nggak ada. Jadi ini yang harus benar-benar diwanti-wanti. Cintanya kita pada seseorang dengan senantiasa mengingatkan mereka, menjaga mereka jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Termasuk masalah sholat asar ini, ingatkan, jaga sholat ini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Nabi juga memberikan peringatan yang keras kepada umatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, terhapuslah amalannya. Ada benar-benar Rasul menekankan masalah ini. Dan siapa yang melakukan sholat asar, sholat subuh, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Man sholal bardaini dakhalal jannah. Kenapa kok sholat asar dan subuh? Apa nih wis asar mbek subuh mesti mlebu surga? Pripun? Bila asar dan subuh saja dilakukan, apalagi yang lain? Tanya pada anak-anak kita, sholat apa yang berat? Lah subuh. Mungkin malamnya tahajud, kesuwen. Mungkin. Tapi kalau anak zaman sekarang kayak mabar kalau nggak salah. Apa mabar itu? Main bareng. Masya Allah. Anak sekarang itu kalau lomba game online, Masya Allah, jago-jago kabeh. Ya, sampai guru gak ngerti. Ono lomba Fire, Mobile Legend, apa nih? Ngerti ukur loro. Soalnya di sekolah tau enek lomba ngono. Pesertane wokeh iki. Masya Allah. Serius wokeh pesertane. Ya. Alhamdulillah, aku belum tahu main, tapi ra ngerti. Ya ojo lah wis tambah umur iku aja gitu lah ngono kula. Ganti ceklan Al-Qur'an ae. Ya itu lebih baik. Jangan membuang-buang waktu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Rasul mengingatkan kita, siapa yang meninggalkan sholat asar, man taraka sholatal asri, siapa yang meninggalkan sholat asar, terhapus amalannya. Dan siapa yang melakukan sholat subuh dan sholat asar, ya, man sholal bardain. Bardain ya subuh dan asar. Subuh waktu dingin, asar menjelang dingin waktu malam. Maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Riwayat Bukhari wa Muslim. Berat Pak ini Pak. Dan saestu sholat asar itu berat. Berat untuk dilakukan tepat waktu. Maka bersyukurlah panjenengan yang bisa on time sholat ini. Itu nikmat. Saestu itu nikmat yang luar biasa. Kita hidup di negara Indonesia ini bersyukur, Pak. Sholat gak ono sing ganggu. Ngono ta? Kita sholat tuh gak ono sing ganggu, jenengan sholat sak jam sholat to ngono. Sedangkan saudara-saudara kita di Palestina dan lain sebagainya, sholat tuh delik-delik ngono. Taruhan nyawa kan gitu. Terlebih di negara-negara yang Islam ditindas.
Nah, kita bisa flashback mengingat masa lalu bagaimana awal-awal Islam ketika di Mekah. Ya. Bagaimana wanita syahidah pertama kali hanya ingin mempertahankan agama gitu loh. Siapa wanita syahidah pertama kali? Dia ingin mempertahankan agamanya. Udah itu top. Satu keluarga itu disiksa semuanya. Sampai-sampai Rasul mengatakan isbir ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempatmu di surga. Maka beliau menyambut apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan begitu semangat. Ya, nah kita sekarang Masya Allah, masjid terbuka lebar, karpet empuk, ono sing ASEAN, ono sing gak kuat AC yo milih, sing kipas anginan gitu. Karek milih kan, enak sudahan. Itu ya sepi ya masjid. Sekali-kali masjid ubek dulu kayak konser. Hari raya. Salat Id karo ya salat Idul Fitri karo Idul. Masya Allah. Bayangkan salat 5 waktu supaya ngono. Masya Allah, luar biasa ini. Tapi ini juga perlu jenengan coba ya. Ada takmir masjid di sini. Ada takmir masjid. Jajal ning soft siji ku per kotak ya Pak. Iki 1. Soft loro 50. Soft telu ya 30. Soft papat mburi selawean. Kebek insyaallah Pak. Terus mboten. Yo perlu dicoba. Insyaallah. Bukannya menungsa itu kedonyan, enggak. Bukan, ya karena kebutuhan kan gitu. Ya dijajal sih. Nek sampai Masya Allah. Ya sumringah atau bunga tentunya. Ya. Ya wis enggak satusan lah, selawian roto lah 3 roto. Sak masjid di sini pinten? Ya wis anggapan 100 saya, wis perang juta itu. 20 juta toh? Wis murah itu. Titik itu. Dicoba aja. Ya. Yang punya kelebihan rezeki maksudnya. Bisa spend Ustaz. Dijajal maneh gitu. Tapi perlu kita menumbuhkan rasa cinta kaum muslimin kepada masjid, ini perlu. Kalau orang itu sudah merasa memiliki, maka dia akan terus datang, Pak. Masalahnya umat Islam belum merasa memiliki. Ya. Orang kalau sudah merasa memiliki itu Masya Allah. Dan ini yang harus kita tanamkan kepada jamaah kita. Merasa memiliki, dah itu aja. Orang kalau sudah merasa memiliki, dia akan menjaga. Makanya dahulu sahabat-sahabat Rasulullah SAW luar biasa mereka. Ini yang harus kita tanamkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-asr di sini adalah waktu asar, ya. Termasuk itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua bahwasanya al-asr di sini adalah masa atau waktu secara umum. Jadi al-asr dalam ayat pertama ini para ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Yang pertama, al-asr adalah waktu asar karena begitu pentingnya waktu tersebut. Dan yang kedua adalah waktu secara umum. Ya. Karena yang namanya masa, waktu ini adalah kesempatan tempat manusia beramal. Makanya salah satu yang akan ditanya pada hari kiamat ya waktu ini. Waktu mudamu entek ki apa? Waktumu kamu habiskan untuk apa? Waktu. Umurmu entek gawe apa ya waktu lagi. Berkaitan dengan waktu. Ini ayat pertama. Ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Manusia berada dalam kerugian. Perhatikan
di ayat yang kedua ini Allah menekankan bahwa manusia benar-benar dalam kondisi kerugian. Siapa yang rugi ini pun para ulama terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan bahwasanya yang rugi adalah orang-orang kafir. Dan pendapat yang kedua, yang rugi adalah semua manusia, karena ayat ini ya secara umum semua manusia rugi. Bukan hanya rugi, benar-benar dalam keadaan kerugian. Dalam ayat ini, pertama, Allah mengawalinya dengan sumpah untuk menekankan, artinya setiap sesuatu yang Allah bersumpah, maka hal tersebut untuk penekanan. Benar ya? Ayat ini tadi kita bahas ayat 1, Allah bersumpah dengan waktu, artinya sebagai penekanan. Yang kedua, di ayat ini pun diawali dengan kalimatut taukid. Apa kalimatut taukid di sini? Inna dalam bahasa Arab sebagai alat taukid untuk menekankan sesuatu, artinya sesungguhnya. Lupa. Makanya tadi saya katakan per huruf memiliki makna. Cukup belum? Ketiga, Allah menggunakan kalimat atau huruf lam pada lafaz lafi. Dalam bahasa Arab ini juga berfungsi sebagai alat taukid atau menekankan sesuatu. Sak huruf luhuran. Makanya dalam ayat ini artinya itu sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi semuanya. Rugi kabeh wis. Karena ditekankan dengan 3. Yang pertama Allah bersumpah dengan waktu, yang kedua terdapat kalimat taukid berupa inna, yang ketiga terdapat huruf lam dalam kalimat lafi. Ya. Dan di sini innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, benar-benar rugi. Bukan kok sesungguhnya manusia merugi, tidak. Tapi manusia benar-benar dalam keadaan kerugian. Karena emang rugi. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata para ulama, dalam ayat ini pula Allah menggunakan harokat pada kata khusr. Itu kalimat atau harokatnya apa? Di akhir tanwin ya. Tanwin. Para ahli tafsir menyebutkan ya, bahwa makna yang terkandung dari tanwin tersebut ada 2 kemungkinan. Yang pertama, litanwir, yaitu maknanya kerugian manusia, ya, kerugian yang manusia alami berbagai macam, banyak. Dan yang kedua, litta'zim, bahwasanya manusia berada dalam kerugian yang besar. Rugi ini oke. Selain itu juga rugi yang besar. Itu makna dari tanwin. Tanwin tok lho ono maknane. Nah, kita biasanya bermaca terjemah itu, Pak. Bener ya? Makanya kalau kita mau buka, syukur-syukur jenengan di rumah setidaknya punya 1 buku tafsir, Pak. Yang dasar dulu aja lah, nggak apa-apa. Taisirul Karimur Rahman atau tafsir As-Sa'di, ya, atau yang sebelumnya tafsir Al-Muyassar, ya, naik lagi setelah itu tafsir Ibnu Katsir, naik lagi nanti bertahap. Jangan sampai awal-awal jenengan langsung tafsir At-Tabari. Bertahap. Menuntut ilmu itu harus berjenjang, ya, tahu urutannya gitu ya.
Kalau pengen bahasanya ada tafsir Jalalain itu dibahas model bahasanya juga di sana. Kalau belajar model bahasanya loh ya, kami katakan demikian. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi dalam ayat ini kesimpulan al-insan bahwasanya semua manusia dalam keadaan rugi. Kecuali 4 golongan. Ya. Makanya kita berusaha menjadi termasuk golongan yang berikut ini, mudah-mudahan, amin. Yang pertama, kita lihat, dibaca Mas ayat terakhir. Monggo Mas Agit. Ayat terakhir. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Iya, yang pertama illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati untuk kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. 4 golongan ini yang tidak rugi. Mari kita bahas poin per poin. Yang pertama, orang yang tidak merugi pada bagian pertama adalah mereka yang beriman. Iman adalah keyakinan terhadap hal-hal yang gaib. Dan ini jika dimutlakkan, maka iman mencakup seluruh perkara dalam syariat. Makanya Nabi pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa situna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan, wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Ini iman. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasannya iman itu cakupannya luas. Sampai-sampai disebutkan ada satu buku yang membahas, yaitu kitab Syu'abul Iman. Apa artinya? Cabang-cabang keimanan. Di sana dikumpulkan ya berbagai macam cabang keimanan. Tetapi ini apabila disebutkan secara khusus, maka kebanyakan iman itu berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Ya seperti yang kita tahu ketika hadis Jibril, fakhbirni anil iman. Iman itu adalah apa? Antu minabillahi wa mala wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil wal qadari khairihi wa syarr. Ada berapa itu? Nah, dan perlu kita pahami, iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Ini keyakinan ahlu sunnah. Sebagaimana Imam Ahmad pernah berkata, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ini perkataan beliau. Iman itu adalah perkataan dan amalan. Bisa bertambah, bisa berkurang. Imam Bukhari juga berkata di awal kitab sahihnya bahwasanya iman itu wa huwa qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Iman itu perkara atau perkataan dan perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Beliau melanjutkan ucapannya beliau sampai mengatakan wal hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, benci karena Allah, minal iman, itu juga bagian dari iman. Ini bisa dilihat dalam kitab Sahih Bukhari bab iman atau dalam kitab iman.
Cinta karena Allah, benci karena Allah juga bagian dari keimanan. Makanya hati-hati ya dalam perkara ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terkait masalah iman. Ya, iman bisa bertambah, bisa berkurang. Iman, perkataan dan perbuatan. Atau sering disebut iman, ucapan dengan lisan, keyakinan dalam dan direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Itu iman. Ini bisa dilihat dalam hadis Jibril, di sana dibahas panjang lebar itu. Yang kedua yaitu beramal soleh. Bahwasanya orang yang tidak rugi adalah mereka yang beramal soleh. Malah mengerjakan amal soleh. Amal soleh sendiri itu sebenarnya bagian dari iman. Paham? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masalah amal soleh, ingat ada berapa syarat diterimanya amal? Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul. Tapi juga ingat ya, yang perlu kita ingat, semua ini mau ikhlas. Dia sudah niatkan karena Allah. Hati-hati dengan yang namanya kesyirikan. Ini yang harus kita waspadai. Ya, ini yang benar-benar harus kita waspadai. Sholat sesuai tuntunane Nabi. Kemudian nih dagangannya nggak laris, budal nih gunung geger. Ya, nyapa nih gunung geger. Dodolan ning kono kan. Nah, ini banyak terjadi. Ya sholat, ya budal kaji. Ya, tapi juga masih melakukan perkara-perkara kesyirikan. Hati-hati ini. Jangan sampai amal kita itu gugur karena hal itu. Salah satu penggugur amal ya ini. Syirik besar, syirik kecil. Berupa apa syirik kecil? Riya. Apa bedanya dalam masalah amal? Kalau syirik besar menghapus semua amal. Kalau syirik kecil menghapus amalan yang dikerjakan itu. Paham ya? Jangan sampai salah. Ada orang riya, dia sholat karena manusia, maka yang terhapus sholatnya ini, bukan semuanya. Tapi kalau syirkul akbar, maka yang terhapus semua amalannya, tidak bersisa. Lain asyrakta la yahbitanna amalakum. Ya. Jika kau menyekutukan Allah, hapus semua amal. Entek. Ludes, tak bersisa. Termasuk ada yang ketiga, jika itu berupa sedekah, maka mengungkit-ungkit dan menyakiti hati penerima. Hati-hati. Ini termasuk pembatal amal. Hati-hati ini. Karena banyak orang yang tidak sadar khilaf atau apa. Jangan mengungkit-ungkit pemberian. Kita beramal itu niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kami sampaikan, Pak, Bu, kalau jenengan amal itu kayak orang buang angin itu loh. Loh iya. Mau buang angin itu dia itu kehilangan tapi nggak merasa kehilangan gitu. Bener nggak? Oh, nak mau buang angin ngaku-ngaku aku sih nggak menang dia ini. Gitu. Semua orang mencari-cari sopo dia menang. Ya. Seharusnya beramal juga demikian. Cukup Allah yang tahu dan malaikat yang mencatat. Sudah. Ya. Untuk menjaga hati kita, untuk menjaga keikhlasan kita, makanya sholat sunnah itu yang paling baik dikerjakan di rumah.
Apa kata para ulama? Untuk menjaga keikhlasan kita, untuk lebih menjaga hati kita. Karena tabiat manusia itu senang pujian, gak senang dinasihati. Gak percaya gak apa-apa. Wong kuwi dipuji, masya Allah. Ya. Secara umum lah, apalagi pasangan yang jenengan puji, ya wah masya Allah. Iseso biasanya masak sak piring dadi 5 piring. Tabiat manusia senang pujian ini. Tapi kalau dinasihati, wah jarang ya mak. Padahal agama itu ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Jadilah orang yang senang dinasihati dan jangan gampang tergiur dengan pujian. Pujian itu menjadikan kita lupa daratan. Yang tahu kondisi kita itu orang di sekeliling kita. Kalau kita sendiri taunya kita baik, Pak. Kalau kita sendiri suruh menilai diri sendiri, wis ini kurapik, bro. Insyaallah aku iki jane salat wis tak lakoni, tahajud budal, duha budal. Ya apa disebut-sebut. Itu kalau kita menilai diri sendiri. Tapi coba tanya kepada orang di sekeliling kita. Coba sekali-kali jenengan tanya pada pasangan jenengan. Bu, jane aku iki kurangi apa to? Jujur, gak apa-apa tak blonjo. Ya takon gak masalah. Untuk apa? Bahan introspeksi diri kita. Yang tahu kita itu pasangan kita. Tapi ate ngomong kan ya kadang-kadang piye to. Enggak apa-apa untuk bahan muhasabah introspeksi bersama. Insya Allah mari ngono jenengan lak luweh plong luweh enak. Oh iya kurang ku ngene. Sesama suami istri enggak apa-apa saling sharing masalah ini. Begitu pula ibu-ibu juga demikian, Mas. Jane kurangku apa? Ya. Kurangku piye? Oh, Dek, sampean kurangin 100 aja suwi-suwi. Sampean 100 tutus ora jeding gitu. Loh, kan perlu ini agar apa? Enggak ono sing ganjel. Dalam berumah tangga ono sing ganjel, enggak disampaikan itu enggak enak. Ya, kita dengan teman dekat itu pengandani nek pakai ono sing ganjel terus kowe iku. Nah, sampaikan sebuah nasihat itu. Ya, sampaikan terus terang. Demi kebaikan. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beramal soleh, hati-hati terhadap pembatal-pembatal amal soleh kita yang menggugurkan pahala kebaikan-kebaikan kita. Entah itu syirik akbar, syirik kecil, mengungkit-ungkit, kalau itu berupa pemberian, mengungkit-ungkit pemberian tersebut, ya. Dan sekali lagi dalam beramal soleh, ikhlas dan mutaba'ah. Dan untuk mutaba'ah kita nggak akan bisa kecuali dengan belajar agama. Nah, yo apa awak dhewe mencontoh Rasul, awak dhewe nggak tahu mempelajari. Nah, sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Apa kita bisa tahu bagaimana sholatnya Nabi kalau kita nggak membuka buku? Kalau kita nggak pelajari, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nggak akan tahu mana kewajiban, mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang syarat. Nggak tahu. Makanya untuk para penuntut ilmu, para tuailib, ya, yang kita yang masih baru belajar, bersemangatlah untuk mempelajari ilmu agama. Masih banyak babakan urusan agama yang belum kita tahu. Ya, banyak terjadi gegeran itu karena nggak paham mana usul, mana furu', mana bagian pondasi dan mana yang cabang. Makanya banyak terjadi gesekan. Ya. Penting kita belajar, terus belajar. Ya, khususnya yang setiap hari kita lakukan, sholat, pelajari itu. Bagaimana sih sifat sholat Nabi itu, kita pelajari. Ya. Kita pelajari. Dilihat bagaimana pandangan ulama dalam masalah ini. Ya, ini ma'asyiral muslimin.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagi mereka. Banyak ayat-ayat yang menggambarkan keutamaan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di antaranya surat Maryam ayat 96. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kelak Allah yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Masya Allah. Mereka pun akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Silakan dilihat surat An-Nahl ayat 97. Man amila solihan min dzakarin aw untha. Siapa yang mengerjakan amal soleh dan dia beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik bagi mereka. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Iya, balasan Allah itu lebih baik. Makanya kalau kita melakukan suatu hal mengharapkan pujian manusia, gak manfaat, kecewa. Padahal balasan dari Allah jauh lebih besar. Balasan dari Allah jauh lebih besar. Contoh, Pak bangun masjid. Kalau yang kita harapkan pujian dari manusia, itu seminggu serana sing muji, Pak. 1 bulan ganti generasi sudah wis gak ono sing eling awak dhewe, lali kabeh. Tapi kalau yang memuji adalah Allah, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid karena Allah. Yang membangun masjid itu siapa, Pak? Yang membangun masjid tukang, Pak. Leres, bener ya? Berarti yang ngasih uang dapat nggak? Kan jangan nggak bangun. Dapat? Kata para ulama, Abdul Razak yang menyampaikan ya bahwasanya dia dapat. Karena membangun masjid di sini bisa berupa uang, kita bantu untuk penyediaan sarana prasarana pembangunannya ini, atau orang yang membangunnya yang tidak digaji. Paham? Kalau digaji maka nggak masuk dalam kategori hadis ini. Tukang berarti dapat nggak dapat? Kecuali tukang, ya wis aku bayar setengah aku pengen ngelek pahala. Biasanya gaji 150, wis gaji 75 wae, maka dia dapat. Paham ya? Ya ini. Jadi balasan dari Allah itulah balasan yang terbaik. Maka ini yang harus kita cari, ini yang berusaha kita dapatkan, yang kita raih. Kalau yang kita cari adalah pujian dari manusia, sungguh ini adalah perkara yang sia-sia. Ya. Sak cinta-cintane manusia kepada kita ada satu gesekan wae, Pak. Iku sesuk wis lali apike, Pak. Enggak sampai sesuk, nanti itu sudah lupa kebaikan kita. Wong sing berpasangan wae kan gitu. Suami istri, makanya kata Nabi yang paling banyak masuk ke dalam neraka itu adalah, itu aku sih ngomong, wanita. Kenapa enggak bersyukur? Saulang nglakoni apik pisan yang nglakoni elek sing dileling. Loh. Jawab loh ibu-ibu bisa. Ya kita yang sudah ngaji ya jangan seperti itu. Kita sudah belajar. Ini yang banyak terjadi. Maka sekali lagi carilah ketika mengerjakan amal soleh itu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin. Ini yang kita dapat, yang kita cari itu Pak. Tenang nanti Pak. Kalau kita beramal soleh, mengerjakan kebajikan, dilandasi semua karena Allah, Masya Allah, adem ayem awak dewi. Tenang rasanya, apa tuh Pak sing digoleki? Tenang nantinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, Allah berikan kehidupan yang baik bagi mereka. Allah berikan ketentraman dalam hidupnya. Allah berikan ketenangan dalam kehidupannya. Di alam kubur pun Allah akan berikan kedamaian bagi mereka. Allah luaskan kuburnya. Bukankah yang menemani kita di alam kubur adalah amal soleh? Yang kita ikhlaskan amal itu semua karena Allah. Yatba'ul mayyitu salasa. Yang menemani, yang mengantarkan seseorang ke kuburan itu 3 Pak. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Dunyone, keluargane plus amal. Yarji'u thnani wa yabqa wahid. Yang 2 kembali, yang 1 tetap. Yang kembali apa? Harta yang selama ini dia kumpulkan. Mobil balik, gak ono mobil dikubur. Rumah tinggal. Sepeda motor sing dilus bener di man itu tinggal. Anak, istri sing disayang naudzubillah sayangi akan menemani? Gak ada. Seberapa kuat istri kita menemani kita di kuburan? Ati nunggu di perang dino. Apalagi seorang wanita. Ketika seorang suami ditinggal mati istrinya, suami kuat perang dino ngenteni ning kuburan. Paling ditinggal ngopi ya wis lali. Yo iya. Apalagi laki-laki enggak ono masa iddah. Bener apa enggak? Iso-iso seminggu rapi neh. Amal yang menemani kita, sudah amal kita. Makanya saya menyampaikan salah satu tema kajian bahwasannya umur wong nek wis umure 40 seharusnya sudah mulai berbenah. Orang Pak kalau sudah umur 40 harus segera berbenah. Karena kata Imam Al-Qurtubi bahwasanya umur 40 sudah disebut syuyuh, syaikha, sepuh, suwida sesepuh. Hitung bulu sewepuh. Iya, umur 40 itu kata beliau menyampaikan itu sepuh. Makanya kalau kita kembali membuka sejarah sahabat-sahabat Nabi, kalau umur 40 ya sudah, dia tidurnya di tempat sholatnya. Kita kan kalau di rumah kan ada tempat sholat kan Mbak ya. Itu sahabat-sahabat Nabi kalau udah 40 ke atas itu tidurnya di situ. Biar nggak terlalu angler nek turu Pak. Kita kan berbalik kan umur 40 ganti kan spring bete. Sing dulu rada atos ganti sing luwih. Le iki bapak iki saiki boyo wis krasa, boyo diganti sing luwih. Akhire sing luwih suwi apane? Loh iya Pak. 40 itu sudah waktunya kita berbenah. Saestu Pak, 40 sudah waktunya kita berbenah, bukan waktunya main-main lagi. Makanya orang umur 40 main lato-lato ya banget nih. Kebacut. Ya hiburan majelis ilmu lho ya mancing-mancing udah suwi-suwi lah. Kayak gitu. 40 sudah waktunya kita berbenah, sepuh dan itu. Saat bukannya kata Nabi 60 sampai 70 itu batasan umurnya. Bukan dikatakan sepuh. 60 sampai 70 itu batasan umur umatnya Rasulullah. A'maru ummati, umur umatku. Nah, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 sudah, ini batasannya. Sing luwih didik gur, sing luwih saka 70 gur didik. Maka di umur ini kita perbanyak amal soleh ini. Jangan sia-siakan waktu lah ini loh, makanya Allah bersumpah jangan sia-siakan waktu, gak balik.
waktu itu nggak akan kembali. Perbanyak amal soleh, kuatkan keimanan kita. Yang menjadikan amal soleh kita berkualitas, kualitas keimanan. Sahabat bersedekah, kita bersedekah. Mana yang lebih bernilai di sisi Allah? Sedekahnya para sahabat. Kenapa demikian? Kualitas iman mereka. Makanya kata Nabi, sekiranya kalian bersedekah 1 gunung dan sahabatku hanya 1, mana yang lebih utama? Sedekahnya para sahabat. Kualitas keimanan yang mempengaruhi. Makanya kuatkan, tingkatkan keimanan kita. Ya, salah satunya dengan belajar seperti ini. Amal solehnya juga ditambah. Khususnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin pernah dinas, entah jadi guru atau apa yang sudah dipensiunkan negara. Nah, ini harus banyak amal soleh ini. Cuma malah ngelak penggawean anyar iki. Dipensiunin negara tuku sapi. Hiburan Ustaz, iki tutu hiburan meloro awak sampean. Komene tuku kambing 20 pisan, waduh. Ya joke oke nek tuku hiburan iku siji ngene lho, loro wis. Nek 20 iku tutu hiburan. Nah, perbanyak amal soleh, perbanyak sebanyak-banyaknya. Karena inilah yang akan menemani kita di hari kiamat nanti atau di alam kubur nanti. Kemudian dalam surat Al-Mu'min ayat 51, bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan diberi pertolongan oleh Allah. Orang-orang yang beriman akan diberikan pertolongan oleh Allah. Surat apa? Ayat Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia mereka. Orang-orang yang beriman Allah berikan pertolongan pada mereka. Tapi ketika mereka bermaksiat, Allah gak akan menolong mereka. Pelajarilah kisah perang Badar dan perang Uhud. Itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Dalam perang Badar meskipun jumlah sedikit, ya, benar ya. Hewan juga terbatas, persenjataan terbatas dan kondisi sedang apa? Tapi Allah memberikan kemenangan pada mereka. Tapi ketika dalam perang Uhud, ketika mereka sudah tidak lagi mentaati perintah Rasulullah SAW, yang ada adalah kekalahan. Ya sudah, ini menjadi pelajaran. Maka sekali-kali baca sejarah itu, ini akan menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup. Dengan iman Allah akan menolong kita. Orang-orang yang beriman Allah tolong mereka, dan mereka yang tidak beriman tidak. Dan sungguh Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, kabar gembira tuh bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Luar biasa. Maka kuatkan keimanan kita, ya, kuatkan keimanan kita, dan apa tadi? Perbanyak amal soleh selagi masih Allah berikan kesehatan, kesempatan dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saling menasehati dalam kebenaran, ya, atau istilah kita amar ma'ruf, mengajak pada perkara yang baik. Termasuk ini merupakan juga dari amal soleh, ngajak yang baik, dimulai dari diri sendiri dan keluarga di rumah. Ajak kepada perkara-perkara kebaikan. Keluarga juga diajak ngaji. Ya, Masya Allah ini. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Al-Imran ayat 104.
mengajak pada kebaikan dan kebenaran, menasehati. Makanya tadi kita sampaikan di awal, kalau anak kita salah, nasihati mereka, ingatkan mereka. Ada teman kita, keluarga kita, ingatkan pada mereka. Tapi dalam menasihati harus perhatikan adabnya. Ini yang paling penting. Ya, podo ngejak sholate iku, tapi kalau beda cara, beda tangkapannya. Ya. Di antara adab menasihati, satu, niat karena Allah. Apa yang datang dari hati akan diterima oleh hati, Pak. Saestu, apa yang keluar dari dalam hati akan mudah diterima oleh hati. Makanya kalau kita menasihati orang, ikhlaskan semua karena Allah, demi kebaikan. Yang kedua, nasihatilah dengan cara yang benar. Caranya benar. Kemudian yang ketiga, berkata dengan lemah lembut dan perkataan yang baik. Perhatikan firman Allah tatkala Allah perintahkan Musa dan Harun alaihi salam ketika akan memberi nasihat kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Hendaklah kalian ucapkan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia akan ingat dan takut kepada Allah. Pak, sekelas Fir'aun loh ini, ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Harun, diperintahkan ucapkanlah perkataan yang lemah lembut. Ini sekelas Fir'aun. Nah, bagaimana kita menasihati keluarga kita? Tentu harus lebih bijak, lebih hikmah lagi. Niatnya awak dewe ku apik, tapi cara menyampaikannya nggak benar, itu sudah beda nanti. Jadi masalah kok. Akhirnya muncul sebuah slogan, nek sampean ngaji gur tambah ini, ora usah ngaji-ngajian. Lu mohon maaf ini. Saestu. Nek gur ngaji olehmu koyok ngene, ora usah temuek. Nah. Iya, niat kita baik, tapi cara kita yang kurang tepat. Ya. Ucapkanlah dengan perkataan yang lemah lembut. Bahkan kalau kita membaca kisahnya Nabi Nuh ketika memanggil putranya itu dengan perkataan lemah lembut loh, Pak. Ketika putranya enggan, ya, dipanggil dengan panggilan kasih sayang, padahal wis kaya ngono modeli. Makanya dalam menasihati, berkatalah dengan lemah lembut. Ya. Padahal Fir'aun jelas kekafirannya, jelas kedzalimannya. Bahkan dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu saja Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mengucapkan perkataan yang lemah lembut. Jangan sampai ada celaan dan hinaan ketika menasihati. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah menyampaikan, Rasulullah pernah bersabda, laisal mu'min bitta'an. Seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, termasuk melaknat, al-fahish, bicara kotor, perkataan-perkataan yang jorok. Enggak. Hanya menasihati yang lemah lembut. Yang keempat, carilah waktu yang tepat. Nah, waktu nih sing pas. Nek nasihati wong tua gelek ono pas longgare wong tua, pas enak-enake mungkin dijak ngopi gitu. Mungkin dijak ning toko emas, mari ngono dinasehati. Ya cari waktu yang pas, Pak. Ojo wong tua tas mulai kerja langsung capek. Cari waktu yang pas longgar, pas ngopi bareng, pas santai, ya pelan-pelan. Ini yang harus dicari, waktu yang tepat. Kalau ono waktu sing pas. Kemudian yang kelima,
Jangan memaksa agar nasihat kita diterima. Tugas kita menasihati. Diterima alhamdulillah, gak diterima diterus cari waktu lain lagi gitu. Ya, ini yang harus kita lakukan. Jangan memaksa. Nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan, Pak. Hanya menyampaikan, nggak ada paksaan. Keenam, jangan menasihati di depan umum. Ojo. Jangan menasihati manusia di tempat umum. Itu bukan nasihati, itu ngumbar aib. Ya, jangan nasihati di tempat umum. Dan yang terakhir, pilihlah kata-kata yang tepat. Mohon maaf sekali. Pilihlah kata-kata yang tepat. Saya pernah menyampaikan bahwasannya orang Jawa itu hendaknya harus bisa bahasa Jawa. Apalagi kalau ibu kita itu fasih berbahasa Jawa, nggak pakai nyantol dengan bahasa Indonesia. Nopo malih jenengan damel basa krama inggil. Wah, mantep iku dinasihati. Loh iya, orang tua kita malah lebih membekas. Ya. Lebih membekas nanti. Maka coba belajar itu yang orang-orang Jawa ini ya. Mosok wong Jawa ilang. Masalah perkataan ini penting, Pak. Penting sekali. Ada sebuah hadis, Pak, yang perlu jadikan renungan untuk kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Rasul pernah bersabda, "Innar rajula la yatakallam bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar." Ada seorang hamba ketika berbicara dengan perkataan yang dianggap biasa, namun akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka selama 70 tahun. Perkataan loh, Pak. Artinya perkataan ini harus kita benar-benar pikirkan. Ya. Benar-benar kita pikirkan. Membekas ini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan yang terakhir, yang keempat, ya, saling menasihati dalam kesabaran. Ini yang harus kita sampaikan. Menasihati seseorang dalam kesabaran. Bahwa ayat ini, Pak, ya, Allah menyebutkan bagian besar yang terlebih dahulu iman, amal soleh, beramal, kemudian mengkhususkan saling menasihati dalam kebenaran, kemudian ditutup dalam masalah kesabaran. Dalam kita berdakwah, Pak, berdakwah ini, seorang yang menasihati dengan berdakwah, ngajak orang baik, itu butuh sabar, Pak. Kita ngajak orang tua kita ke majelis taklim, butuh sabar. Kita sholat, butuh sabar. Kita ngaji, butuh sabar. Gak sabar, buyar. Saya setuju. Gak sabar, buyar. Makanya yang diwasiatkan Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholat. Wahai anakku, dirikan sholat. Wa'mur bil ma'ruf. Ajaklah apa? Suruh manusia mengerjakan yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar. Cegah manusia dari. Setelah itu apa, Pak? Wasbir alama asoba. Setelah itu bersabarlah terhadap apa yang menimpamu setelah itu. Ketika engkau menasihati orang tuamu, sabar setelah menasihati. Bisa jadi mari ku jenengan rati sopo. Duh, iya, aku gak percaya. Sabar. Kita ngajak teman kita, ayo toh mandek pomo sate maksiat terus. Sabar, bila besok wis gak di WA. Blokir iso-iso. Sabar loh. Luqman sudah menasihatkan kepada putranya, kepada anaknya. Sabar atas apa yang akan menimpamu setelahnya. Dan sabar inilah sebab Allah datangkan pertolongan lagi kepada kita. Tapi mampukah kita bersabar di atas hal tersebut? Panas ini, Pak. Sabar dalam masalah itu panas rasanya.
Bisa-bisa wae muring-muring wis ra kudu nasihati wis karep-karepmu. Aku iki ngejak ning surga malah njaluk neraka pisan. Muring-muring pisan iki akhire. Enggak ada paksaan, Pak, dalam menasihati. Tugas kita menyampaikan, dia ikut alhamdulillah, enggak ya sudah. Ojo jenengan porek pisan. Ngeporek pisan jenengan iki wis ra kudu nasihati meneh wis nek koyo ngene. Nek koyo ngono Nabi wis mandeg dakwahe wis. Nek dige model koyo ngene mari dakwah ning Thaif Nabi mandeg gak dakwah maneh. Bener enggak? Berdoalah, doakan kebaikan. Ya, doakan kebaikan ini yang harus kita lakukan. Ini konsekuensi, Pak. Kita beramal soleh juga kudu sabar loh, Pak. Kita berdiri di atas keimanan ini juga harus sabar. Orang yang kokoh di atas keimanan, di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, ini butuh kesabaran. Kita ingat kalau kita mau membuka surat atau juz 30, itu kan ada orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir, Pak. Benar? Sedangkan dakwanya Nabi Muhammad kan mengingatkan ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kita beramal soleh itu diantaranya karena hadis-hadis seperti ini, Pak. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya ini mengingatkan kita, oh ada hari akhir nanti. Ini yang banyak. Maka sekali lagi sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Ya. Ini yang hendaknya kita ingat kelak ada malaikat yang akan menyampaikan kepada kita, ya. Salamun alaikum, keselamatan untuk kalian atas berkat kesabaran kalian. Dan sabar itu terbagi menjadi 3. Pernah disampaikan oleh guru-guru kita. Sabar dalam menjalankan ibadah, sabar, ya. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang terakhir sabar tatkala ditimpa musibah. Sabar dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 kesabaran yang harus kita pahami. Sholat butuh sabar. Di pas Ramadan ojo gur ngelek tarawih sing paling cepat. Ya. Baca Al-Quran sabar. Ya. Karena baca Al-Quran ya butuh sabar. Nggak sabar lagi sak baris mau ngantuk. Ya. Meninggalkan maksiat sabar. Terlebih yang sudah terbiasa bermaksiat, meninggalkan itu berat, Pak. Ya. Iya. Dulu kita belum tahu kalau itu maksiat, begitu kita tahu meninggalkan berat rasanya. Jenengan yang dulu seneng gending-gending Jawa, masya Allah, kurung takdung ya wis nostalgia itu wisan. Iya, Pak. Masya Allah. Saya termasuk dulu yang dekat rumah itu ada kayak orkes ya, yang punya yang dibuat orang nanggap itu ke dia dekat rumah itu. Sampai apal, Pak, ini ngapal yang jeruk luar kepala sampai. Ya untuk meninggalkan dulu abot, Pak. Saya itu berat. Ya. Tapi ya ini kudu sabar, termasuk menerima ketentuan Allah. Apa yang Allah takdirkan kepada kita itulah yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan gak ada pertanyaan. Ada? Jangan angel, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. pertama terkait sholat tepat pada waktunya memang tidak dipungguli. Itu sering itu terlambat, bahkan yang zuhur menjelang asar menjelang maghrib itu yang sering terjadi di situ. Terutama itu baik itu menimpa pada pegawai di swasta, nelayan, tani, dagang. Itu biasanya memang adzan dan sholatnya itu disesuaikan dengan kelonggaran mereka. Misalnya setelah pulang itu jam 4 dan itu seperti itu.
Dan salah satu yang salah yang pernah saya dengar itu ada hadis yang bunyinya begini, baik-baik sholat laki-laki adalah di masjid. Terus bagaimana kalau kondisi tempat itu tidak ada masjid, misalnya di sawah atau di waktu mencari ikan, apa boleh kita sholat misalnya di sawah, itu tidak ada masjid. Dan yang kedua terkait dengan kewajiban kita untuk saling mengingatkan hal kebenaran, hal kesabaran dalam surat Al-Asr tadi sebagai dakwah. Apa boleh kita misalnya berdakwah lewat medsos itu dengan kita nge-share itu tulisan dari dai ataupun dakwah dari dai yang dai benar yang sunnah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah sholat di sawah atau di tempat-tempat selain masjid? Sedangkan kita tahu bahwasanya sholat bagi laki-laki yang utama adalah di masjid atau berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang kedua bahwasannya tidak dipungkiri memang sholat bagi laki-laki yang paling utama adalah secara berjamaah di masjid. Bagaimana dengan para pekerja yang kondisinya memang harus sholat di sawah dan lain sebagainya? Kita sampaikan bahwasannya mereka telah melakukan kewajibannya, meskipun mereka harus meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Ya, maka kita ini bersyukur ketika kita dikasih kelonggaran. Kita diberikan oleh Allah berupa kelonggaran diantaranya waktu. Kita bisa luang, kita bisa sholat, nikmat yang luar biasa. Sebelum nikmat ini Allah cabut dari diri kita, manfaatkan. Ya, sebelum nikmat ini Allah cabut pada diri kita, maka manfaatkan. Mari sholat di masjid, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita justru meninggalkan. Dan buat saudara-saudara kita yang mungkin masih bekerja, mudah-mudahan Allah berikan ganti pekerjaan yang lebih baik tentunya, sehingga bisa melakukan sholat berjamaah. Ini harapannya. Makanya sekali lagi kita yang ada kelonggaran bersyukur, kita manfaatkan waktu kita sholat berjamaah. Meskipun hukum sholat berjamaah ini sebagian ulama juga ada yang berselisih. Apakah nanti tingkatannya adalah kewajiban atau bagaimana? Ya, artinya jika dia nggak sholat jamaah berarti berdosa atau bagaimana? Ini ulama berbeda pendapat. Yang pasti bahwa sholat berjamaah ini ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang ada kelonggaran bersyukurlah dan manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan kesempatan tersebut. Ustaz masjid adoh, wong awak dulu bondo muntir gas wae kok adoh. Mohon maaf, bener kan? Zaman Nabi kan harus jalan kaki. Ingat kisahnya orang yang buta itu. Jauh itu Pak. Dia harus melewati tempat yang berbahaya. Tapi Nabi menyampaikan hal tasma'un nida abis sholat. Apa kau mendengar azan untuk sholat? Dengar, datangi. Loh, kita yang punya sepeda motor, manfaatkan, gunakan dalam ketaatan. Ya, gunakan sebaik-baiknya. Yang kedua tadi apa Pak? Kita berdakwah lewat medsos itu dengan nge-share tulisan ulama sunnah atau apa yang lesan juga dengan monggo silakan di-share apa yang bisa kita share, tapi ingat hindari yang namanya menghilangkan bagian yang sudah dipasang. Ini sangat penting. Saya itu sering mendapati kalau kita membuat poster itu kadang dipotong karena intinya tok. Ya nggak apa-apa, tapi itu nanti kita kurang menghargai karya seseorang. Di-share aja apa adanya sudah. Ya dipublish aja apa adanya. Itu aja nggak masalah.
Justru ini ladang kebaikan juga, mudah-mudahan ada orang yang tergugah hatinya. Ya memang kalau apalagi nge-share di grup ya, kalau share-share masalah keagamaan gak ono sing like, gak ono sing komen gitu lah, kayak mengheningkan cipta gitu. Gak apa-apa. Wong nanti di hari kiamat ada nabi yang gak punya pengikut kok. Jadi apa kok kita bingung gitu. Tugas kita menyampaikan, diterima alhamdulillah, kayak sudah. Diwoco Pak saja nih Pak, tapi gak ditanggapi. Mungkin mereka merenungkan maknanya gitu. Husnudzonnya gitu aja gitu. Ojo suudon jenengan. Ojo baper cari arek saiki. Jangan dibawa perasaan. Gue jenengan sih malah loro kabeh, loro pikir iki. Sampaikan aja. Ya. Kesempatan bila guru-guru kita ada yang share aja gitu. Publish aja. Mudah-mudahan nanti jadi ilmu buat saudara-saudara kita. Tentu dengan menjaga ya, jangan sampai nanti kita hilangkan sumbernya dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana jika orang tua kita masih senang nyetel gending-gendingan atau yang semisalnya? Kita sudah nasihati tapi jawabannya lah iku koncoku. Pernah saya ganti pengajian murotal tapi katanya blenger ngantuk. Masya Allah. Ini mungkin koyo keruyah Pak. Pelan-pelan dalam menasihati mereka, karena mereka sebenarnya adalah tidak memiliki ilmu. Tugas kita menyampaikan dakwah ini. Ya, meskipun pertama ditentang, pertama nggak digubris, nggak apa-apa. Saiki diganti wis do blenger do. Oh iki meneh ngaji meneh turun aku nggak apa-apa jenengan tilem riyin Pak, lumayan. Sesuk ene gantine nggak apa-apa. Mana yang bisa lebih istiqomah, jenengan yang mengganti murotal atau beliau yang bergending ria gitu. Mana yang lebih istiqomah nantinya, pelan-pelan ya. Ini yang harus kita lakukan. Doakan juga beliau, karena mungkin beliau juga belum tahu. Karena zaman dulu kan ini salah satu hiburan kan, yang bisa kata-kata mereka itu ini adalah sesuatu yang menenteramkan, ngarai hati ayam. Nah kita sebagai umat Islam kan yang bisa menjadikan kita tenang kan salah satunya bacaan Al-Quran. Ya karena mereka belum paham. Ya mereka beragama Islam tapi belum memahami seperti apa Islam itu. Paham ya? Ya makanya sekali lagi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan bosan, wis sampaikan aja. Bismillah. Ganti nek. Dipateni gak apa-apa sesuk. Ngalah noneh. Itu aja. Mana yang lebih istiqomah. Tentunya kalau menasihati ya mbek jak ngopi, jak bahas nopo wonten kalian ngandani. Ojo garingan. Loh iya Pak, tahabu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai gitu loh. Karena saya pernah cerita itu bahwasanya dalam di Jawa itu ada kalau orang mau nikah itu lah ono sing ngatur weton to Pak. Iya. Harus ya. Harus ya. Diatur wetone. Iku nek calone sing lanang iku ben apa jenenge istilahnya menjelang lamaran atau pas lamaran, pas khitbah atau tinggal menentukan nikahi, kok gak disetujui karena weton, gawakno masak kilo. Disetujui ora aja, jawaban setuju ora kira-kira. Nah, jawaban ora setuju ndang. Ya bisa diatur lah itu. Semua itu bisa diatur gitu loh. Ya, tenang aja. Ustaz, kaitan dengan apa mendengarkan gending atau musik itu, kalau yang nyetel tetangga gue Mas Ustaz. Lah, saya sudah pernah merasakan Pak. Saya itu pernah hijrah tidur Pak. Saya itu pernah hijrah tidur di sekolahan.
Ya, saya kalau habis isya biasanya pergi ke sekolahan, ngancani satpam tidur di sekolahan saya. Ya, pernah saya tidur ngancani Pak Satpam itu. Nyapa tak? Gak apa-apa, ngancani sampean ae bilang kancani. Lama gitu Pak. Ya, yes, nggak apa-apa ya kalau kita diingatkan bisa diingatkan alhamdulillah. Kalau nggak sampean ke Pak RT, Pak saya terganggu Pak. RT-nya yang kita Lapor Pak RW. Pak saya terganggu karena ini menyangkut kenyamanan umum. Iya kalau biasanya orang-orang seperti ini nyetel diantar terus ditinggal metu Pak. Saya nggak percaya. Ya terus tinggal metu. Sampaikan pada Pak RT, Pak ini ganggu kenyamanan di rumah ada anak kecil. Sampaikan nggak apa-apa. Ini karena berkaitan dengan kenyamanan umum. Iya kalau dia nyetel di rumah ada dewi ora diantar geson gede. Mari ngono ditinggal metu. Gak apa-apa tak dirungon-rungon nah ben omahe gak ketok sepi. Biasanya gitu. Ya, sampaikan hal tersebut. Kalau jenengan tatak, enggak tatak jenengan hijrah. Pindah turu. Kalau biasanya gending itu malam biasanya. Saya pernah hijrah tidur itu. Saya sampai hafal kalau pagi itu lagu masalah ini, awan ini, sore ganti channel ini, malam itu hafal kan. Ya sabar. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dan kaum muslimin dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, terkadang merasa iman itu turun dan menyadari itu, akan tetapi sulit mencoba beramal soleh seperti sulit akibat rasa malas. Kadang sadar bahwa mungkin itu terjadi karena banyaknya dosa, tapi semakin dimuhasabah semakin sedih. Bagaimana Ustadz? Lalu apa yang harus dilakukan? Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada jihad yang harus kita lakukan. Jihad sebelum melawan orang-orang kufar dulu. Para sahabat Nabi sebelum jihad melawan orang kufar, sebelum mereka terjun ke medan perang, mereka adalah orang-orang yang berhasil berjihad melawan hawa nafsunya. Kalau mereka nggak berhasil melawan hawa nafsunya, mereka nggak akan berangkat ke gelanggang perang. Artinya apa yang harus kita lakukan adalah bergulat, berjuang melawan hawa nafsu kita. Inna nafsala ammaratun bisu. Hawa nafsu itu ngajak ya koyok ngene, males-malesan, mager. Iya. Nek wayah ngaji ngantuk, wayah nyekel HP seger. Itu saya kalau jenengan kiranya. Iya gitu. Hawa nafsu itu pengennya seperti itu, santai. Ya, nek iso kerja iku dilut tapi hasilnya wokeh gitu kan. Itu hawa nafsu. Buka Al-Qur'an lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim angok gitu. Hawa nafsu itu ya seperti itu, maka perangi. Makanya jihad pertama kali jihadnya seseorang melawan hawa nafsunya. Kalau malas segera diperangi. Ya. Bagaimana melawannya? Lawan rasa malas itu. Nek malas maca Al-Qur'an wocon bukaan malah. Ngantuk wudu gitu loh. Ya. Mari wudu maca nek ngantuk ngadeg kok. Maca karo ngadeg. Ngadeg isek ngantuk melaku maca karo melaku. Enggak apa-apa. Ya. Tapi nek sholat malas terus sholat karo melaku ya ojo. Ya, harus kita lawan, harus. Enggak boleh tidak ini. Dan lakukan sebab-sebab yang menambah iman. Banyak para ulama yang telah menulis kitab-kitab asbab ziyadatul iman, sebab-sebab bertambahnya iman, bisa dibaca itu. Wong kang soleh kumpulono. Ini termasuk sebab yang bisa menjadikan iman kita bertambah. Karena as-sahib sahib. Ya, sahib sahib yang namanya konco kental itu menarik kita. Mau menarik pada kebaikan atau menarik pada keburukan, itu konco kental. Makanya nggak konco kental sing apik.
Ya, golek sing apik. Nek enggak ketemu, jajal golek nang Google. Cari udah teman yang baik. Kalau sudah dapat, jangan dilepas. Luwih apik duwe kanca kental sing soleh siji timbang kanca sing oke enggak ono sing soleh. Berat nanti. Ya. Kita wis kadung semangat ngaji di ngaji. Halah pisan-pisan izin ora apa-apa. Wong ono rekamane wae. Ngono kadang-kadang. Ya. Cari teman yang baik. Datangi majelis-majelis ilmu. Jangan sampai hanya sekedar menjadi penggembira kajian. Ya. Jangan hanya sekedar jadi penggembira kajian. Jadilah penuntut ilmu beneran. Lagi gue menuntut ilmu sampai teko iki. Coba dibuka sejarahnya sahabat Nabi atau ulama terdahulu, bagaimana mereka menuntut ilmu. Kita akan paham definisi menuntut ilmu. Ketika mereka mendengar satu hadis, maka mereka akan datangi, meskipun wis krungu, tapi pengen langsung dengar dari sumbernya. Maka jangan mencukupkan diri dengan kajian yang ada di rekaman. Datangi majelis ilmunya. Ada Ustadz unter enggak sih? Yes, tahu unter enggak sih? Malas nguntir gas ide enggak sih? Malas ngojek kok. Nyampe lokasi insyaallah. Wong sing orang yang dapat bantuan nek gak iso mlaku iku ngojek kok. Bener? Bener ora? Karena ingin ada sesuatu yang ingin didapatkan, Pak. Nah, kalau kita pengen dapat ya kita harus berjuang dong. Itu definisi menuntut ilmu ya, seperti itu, ada perjuangan. Wallahu taala alam. Pertanyaan terakhir. Wih, merong jam iki. Aku sing ngomong jam iki, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz beserta keluarga. Amin. Ustaz, bagaimana nasib orang tua kita terdahulu yang tidak faham agama, bahkan tidak pernah sholat karena mbah-mbahnya tidak mengajarkan atau jauh dari ilmu agama? Wallahu ta'ala alam. Terkait masalah tidak tahu, karena kita tidak tahu apakah ilmu telah sampai atau tidak. Kita tidak tahu apakah ilmu telah sampai atau tidak, hujah telah sampai atau tidak. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, dan mudah-mudahan meninggalkan ini bukan karena meremehkan, tapi karena ketidaktahuan, karena memang belum sampai. Ya mudah-mudahan Allah ampuni beliau. Ya mudah-mudahan Allah meninggikan derajatnya karena amal soleh yang lainnya. Memang bahwasanya al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Pembeda antara mukmin dan kafir adalah meninggalkan sholat. Tapi masalahnya ilmu sudah sampai atau belum, terlebih zaman dahulu. Ya, terlebih zaman dahulu. Mohon maaf, saya pernah nyampaikan bahwasanya salah satu rekan kami pernah berdakwah di tempat yang agak masuk. Beliau sampaikan, karena itu yang datang sepuh-sepuh, bahwasanya wanita ketika haid tidak boleh berhubungan badan dengan suaminya. Itu saling lirik, Pak. Suami istri saling lirik-lirikan. Lu gak oleh toh. Artinya apa? Memang sebelumnya nggak tahu hukumnya, nggak ada yang menyampaikan. Nyapo nggak nonton TV Ustaz? Bukan rano sinyal. Saya saja kalau di rumah kalau nggak ada wifi HP tak tinggal. Percuma nyekel. Serius, saya kalau di dalam rumah wifi mati sudah, saya nggak pegang HP. Karena percuma, nggak ada sinyal sama sekali. Ya, di pondok juga demikian. Kalau sudah pengalaman, kita repot streaming model piye. Ya. Makanya kadang-kadang ini juga menjadi PR bagi kita untuk dakwah di tempat-tempat pedalaman. Masih banyak ilmu yang belum sampai. Untuk ngaji ke pedalaman itu butuh perjuangan dan niat yang kuat itu. Makanya kita bersyukur yang di sini, yang di Panjen Cedek bisa datang. Ya, di dalam-dalam itu luar biasa perjuangannya. Nah, bisa jadi ilmu belum sampai, Pak. Serius, ini yang disampaikan. Ketika disampaikan masalah saling diri-dirian dan menyampaikan, lu toh nggak oleh. Karena sebelumnya mereka nggak paham. Ya kok jauh-jauh sholat aja, penting mereka sholat kok. Nggak tahu apa rukun sholat, apa syarat sholat, nggak tahu. Sampai ada pertanyaan, Ustaz, nih aku sholat nggak ngerti bacaan piye. Ya pokoknya niru gerakan imam bis. Paham ya?
Makanya sekali lagi, ya mudah-mudahan Allah ampuni beliau. Dan kita yang masih diberikan kesehatan, ayo belajar agama. Ajak keluarga kita. Gak gelem Ustaz, gak popo. Sesuk jak meneh. Ning omah setelono kajian itu. Gak dirungokno. Sakjane ngrungokno kok, tapi gengsi sungan kalau jenengan. Sampaikan aja, perdengarkan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah Allah berikan hidayah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bisa menjadi sebab bertambahnya iman kita semua. Dan kita akhiri doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.